Arwah yang berbicara. Apa yang bisa kita katakan mengenai kehidupan spiritual dan mental pemburu pengumpul purba? Dasar-dasar ekonomi pemburu pengumpul bisa direkonstruksikan dengan cukup meyakinkan berdasarkan faktor-faktor yang bisa dihitung dan objektif. Misalnya, kita bisa menghitung beberapa kalori per hari yang dibutuhkan seorang untuk hidup, berapa banyak kalori yang diperoleh dari 1 kg kenari, dan berapa banyak kenari yang bisa dikumpulkan dari 1 km persegi hutan. Dengan data ini, kita dapat membuat hipotesis mengenai arti penting relatif kenari dalam diet mereka. Namun, apakah mereka menganggap kenari hidangan istimewa atau makanan pokok sehari-hari? Apakah mereka percaya pohon kenari dihuni oleh arwah? Apakah bagi mereka daun kenari itu cantik? Bila seorang pemuda pemburu pengumpul ingin membawa seorang pemudi pengumpul pemburu ke tempat yang romantis, apakah naungan pohon kenari sudah cukup? Alam pikir, kepercayaan, dan perasaan pada dasarnya jauh lebih sulit untuk diselami. Kebanyakan cendekiawan setuju bahwa kepercayaan animistik itu lazim di antara pemburu pengumpul purba. Animisme adalah kepercayaan bahwa nyaris setiap tempat, setiap hewan, setiap tumbuhan, dan setiap fenomena alam memiliki kesadaran dan perasaan yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Dengan demikian, penganut animisme mungkin percaya bahwa batu besar di puncak bukit memiliki hasrat dan kebutuhan. Batu itu mungkin marah gara-gara sesuatu yang dilakukan orang dalam senang karena tindakan lain. Batu itu mungkin memberi peringatan kepada manusia untuk meminta tolong. Manusia sendiri bisa berbicara kepada batu itu, menenangkannya ataupun mengancamnya. Tidak hanya batu, namun pohon di kaki bukit juga makhluk berjiwa. Demikian pula sungai yang mengalir di kaki bukit, mata air di tempat terbuka di hutan, sesemakan yang tumbuh di sekelilingnya, jalan setapak menuju tempat tersebut, serta tikus ladang, serigala, dan gagak yang minum di situ. Dalam dunia animisme, benda-benda dan makhluk-makhluk hidup bukanlah satu-satunya yang berjiwa. Juga ada entitas-entitas non-material, arwah orang mati, dan sosok-sosok yang bersahabat maupun jahat, semacam yang sekarang kita kenal sebagai iblis, peri, dan malaikat. Penganut animisme percaya bahwa tidak ada peringatan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. Mereka semua bisa berkomunikasi secara langsung melalui ucapan, nyanyian, tarian, dan upacara. Seorang pemburu mungkin mengajak berbicara sekawanan rusa dan meminta salah satu rusa menguburkan diri sendiri. Bila pemburuan itu berhasil, sang pemburu mungkin meminta maaf kepada hewan yang terbunuh. Ketika seseorang jatuh sakit, dukun bisa menghubungi arwah yang menyebabkan penyakit tersebut dan mencoba menenangkannya atau menghalaunya. Bila perlu, sang dukun mungkin meminta tolong dari arwah-arwah lain. Yang mencirikan semua tindakan komunikasi ini adalah entitas-entitas yang diajak berbicara adalah sosok-sosok setempat. Mereka bukan dewa-dewi universal, melainkan rusa tertentu, pohon tertentu, sungai tertentu, atau arwah tertentu. Sebagaimana tidak ada perintang antara manusia dan makhluk-makhluk lain, hierarki ketat pun tidak ada. Entitas bukan manusia ada tidak semata untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka juga bukan dewa-dewi maha kuasa yang menjalankan dunia semaunya. Dunia tidak berputar mengelilingi manusia ataupun kelompok makhluk tertentu lainnya. Animisme bukanlah suatu agama spesifik. Animisme adalah nama bagi ribuan agama, kultus, dan kepercayaan yang sangat berbeda-beda. Yang menjadikan semuanya animisme adalah kesamaan pendekatan dalam memandang dunia dan posisi manusia di dalamnya. Mengatakan bahwa para pemburu pengumpul purba barangkali menganut animisme bagaikan mengatakan bahwa sebagian besar petani pramodern merupakan penganut teisme. Teisme atau dari kata theos, Tuhan dalam bahasa Yunani,
adalah pandangan bahwa tatanan semesta didasari hubungan hierarkis antara manusia dan sekelompok sosok supranatural yang disebut dewa-dewi. Memang benar bila kita mengatakan bahwa para petani pramodern cenderung menganut teisme. Namun itu tidak memberitahukan bahwa hal kepada kita mengenai perinciannya. Sebutan umum penganut teisme mencakup Robi Yahudi dari Polandia abad ke-18, kaum Puritan yang membakar tukang sihir di Massachusetts abad ke-17, pendeta Aztec dari Meksiko abad ke-15, mistikus Sufi dari Iran abad ke-12, para pejuang Viking abad ke-10, para legioner Romawi abad ke-2, dan para birokrat Tiongkok abad ke-5. Masing-masing memandang kepercayaan dan praktik orang lain sebagai aneh dan sesat. Perbedaan antara kepercayaan dan praktik kelompok-kelompok pemburu pengumpul animistik barangkali sama besarnya. Pengalaman religius mereka mungkin riuh dan disarati kontroversi, reformasi, dan revolusi. Namun kita hanya bisa sampai sejauh generalisasi berhati-hati itu. Upaya apapun untuk menjabarkan rincian spesifik mengenai spiritual purba sangatlah spekulatif, sebab nyaris tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar, dan segelintir bukti yang kita punya itu, sejumlah artefak atau lukisan gua, dapat ditafsirkan dalam banyak hal sekali cara. Teori-teori cendekiawan yang mengaku tahu apa yang dirasakan para pemburu pengumpul lebih banyak menunjukkan tentang prasangka para pencetus teori-teori tersebut daripada tentang agama-agama zaman batu. Daripada mendirikan segunung teori di atas gundukan kecil relik makam, lukisan gua, dan patung kecil dari tulang, lebih baik berlaku jujur dan mengakui bahwa kita hanya punya bayangan yang kabur sekali mengenai agama para pemburu pengumpul purba. Kita mengasumsikan bahwa mereka menganut animisme, namun itu sangat tidak informatif. Kita tidak tahu mereka berdoa kepada arwah-arwah yang mana, festival-festival apa yang mereka rayakan, atau tabu-tabu apa yang mereka pegang. Yang paling penting, kita tidak tahu kisah-kisah apa yang mereka tuturkan. Itulah salah satu lubang terbesar dalam pemahaman kita mengenai sejarah manusia. Dunia sosiopolitik para pemburu pengumpul purba adalah satu lagi bidang yang kita nyaris tidak tahu apa-apa mengenainya. Seperti yang dijelaskan di atas, para cendekiawan bahkan tidak bisa berpendapat mengenai dasar-dasarnya, seperti apakah ada harta milik pribadi, keluarga inti, dan hubungan monogami. Ada kemungkinan berbagai kawanan memiliki struktur yang berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki hierarki yang sama, tegang dan kejinya seperti kelompok simpanse paling jahat, sementara yang lain santai, cinta damai, dan doyan seks seperti kawanan bonobo. Di Sungir, Rusia pada 1955, ahli-ahli arkeologi menemukan situs pemakaman berusia 30.000 tahun milik kebudayaan pemburu mamut. Dalam salah satu makam mereka menemukan kerangka seorang laki-laki berusia 50 tahun yang ditutupi bronce manik-manik gading mamut, dengan total sekitar 3.000 manik-manik. Di kepala mendiang terdapat topi yang dihiasi gigi rubah, sementara di pergelangannya terpasang 25 gelang gading. Makam-makam lain di situs yang sama berisi lebih sedikit bekal kubur. Para cendekiawan menyimpulkan bahwa para pemburu mamut di Sungir hidup dalam masyarakat yang hierarkis, dan mungkin laki-laki itu adalah pemimpin kawanan atau suku yang terdiri atas beberapa kawanan. Kecil kemungkinan bahwa beberapa lusin anggota satu kawanan saja bisa membuat sedemikian banyak bekal kubur. Ahli-ahli arkeologi kemudian menemukan makam yang lebih menarik lagi. Makam tersebut berisi 2 kerangka, tergubur kepala beradu kepala. Salah satu kerangka adalah milik seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun,
sementara kerangka yang satu lagi milik seorang anak perempuan berusia 9 atau 10 tahun. Anak laki-laki itu berhiaskan 5.000 manik-manik gading. Dia mengenakan topi gigi rubah dan sabuk dengan 250 gigi rubah. Setidaknya 60 rubah dicabuti giginya untuk mendapatkan gigi sebanyak itu. Si anak perempuan berhiaskan 5.250 manik-manik gading. Kedua anak itu dikelilingi oleh patung-patung kecil dan berbagai barang dari gading. Seorang pengrajin terampil barangkali membutuhkan sekitar 45 menit untuk menyiapkan satu manik-manik gading. Dengan kata lain, membuat ke 10.000 manik-manik gading yang menghiasi kedua anak itu, belum lagi barang-barang lainnya, membutuhkan sekitar 7.500 jam kerja cekatan. Lebih daripada 3 tahun kerja keras oleh seorang pengrajin berpengalaman. Kecil sekali kemungkinan bahwa pada usia semuda itu anak-anak Sungir telah membuktikan diri sebagai pemimpin atau pemburu mamut. Hanya kepercayaan budaya yang bisa menjelaskan mengapa mereka menerima pemakaman semewah itu. Salah satu teori mengatakan anak-anak itu punya status karena orang tua mereka. Barangkali mereka anak-anak pemimpin dalam kebudayaan yang mempercayai karisma keluarga atau aturan suksesi yang ketat. Menurut teori kedua, anak-anak itu ketika lahir dianggap sebagai titisan arwah orang yang telah lama mati. Teori ketiga berpendapat bahwa pemakaman anak-anak itu mencerminkan cara mereka meninggal, bukan status mereka saat hidup. Mereka dikuburkan dalam ritual, barangkali sebagai bagian ritus penguburan pemimpin, kemudian dimakamkan dengan kemewahan dan kemegahan. Apapun jawaban yang benar, anak-anak Sungir itu tergolong potongan-potongan bukti terbaik bahwa 30.000 tahun silam sapiens bisa menciptakan peranata sosiopolitik yang jauh melampaui apa yang didiktekan DNA kita dan pola perilaku spesies-spesies manusia dan hewan lainnya. Damai atau perang? Terakhir, ada pertanyaan mengusik perihal peran perang dalam masyarakat pemburu pengumpul. Sejumlah cendekiawan membayangkan masyarakat pemburu pengumpul purba sebagai Firdaus non damai, dan berargumen bahwa perang dan kekerasan batu dimulai dengan revolusi pertanian, ketika orang mulai mengumpulkan harta milik pribadi. Cendekiawan lain berpendapat dunia pemburu pengumpul purba luar biasa kejam dan keras. Kedua mazhab pemikiran itu sama-sama diawang-awang, terhubungkan ke tanah oleh utas-utas tipis, sisa-sisa arkeologis yang compang-camping, dan pengamatan antropologis terhadap pemburu pengumpul masa kini. Bukti antropologis memang menggelitik, namun sangat problematik. Pemburu pengumpul masa kini terutama hidup di daerah-daerah yang terisolasi dan tidak bersahabat seperti Arktika atau Kalahari, di mana kepadatan polisi amat rendah dan kesempatan untuk memerangi kelompok manusia lain terbatas. Terlebih lagi, dalam generasi-generasi belakangan ini, pemburu pengumpul semakin banyak berada di bawah kekuasaan negara-negara modern, yang mencegah meletusnya konflik berskala besar. Para cendekiawan Eropa hanya pernah punya 2 kesempatan untuk mengamati populasi pemburu pengumpul mandiri yang besar dan relatif padat. Di Amerika Utara, barat laut pada abad ke-19 dan di Australia Utara selama abad 19 dan awal abad ke-20. Kebudayaan Amerindian maupun aborigin Australia kerap mengalami konflik bersenjata. Tapi bisa diperdebatkan apakah itu menggambarkan kondisi senantiasa ataukah itu dampak imperialisme Eropa. Temuan-temuan arkeologis langka sekaligus buram petunjuk gamblang apa yang mungkin tersisa dari perang yang berlangsung puluhan ribu tahun lalu. Ketika itu belum ada pembentengan atau tembok, tidak ada mortir atau bahkan pedang dari perisai. Mata tombak purba mungkin digunakan dalam perang, namun juga bisa digunakan untuk berburu. Fosil tulang manusia sama sulitnya untuk ditafsirkan.
Retakan tulang mungkin menandakan luka akibat perang atau akibat kecelakaan. Ketiadaan retakan dan bekas potong di kerangka purba juga bukan merupakan bukti telak bahwa pemilik kerangka itu tidak mati akibat kekerasan. Kematian bisa disebabkan oleh trauma terhadap jaringan lunak yang tidak meninggalkan bekas pada tulang. Yang lebih penting lagi, dalam perang pra-industri, lebih daripada 90% korban tewas disebabkan oleh kelaparan, kedinginan, dan penyakit, bukan senjata. Bayangkan, 30.000 tahun silam, satu suku mengalahkan tetangganya dan mengusirnya dari lahan pemburuan yang makmur. Dalam pertempuran penentuan, 10 anggota suku yang kalah terbunuh. Pada tahun berikutnya, 100 anggota lain suku yang kalah mati akibat kelaparan, kedinginan, dan penyakit. Ahli-ahli arkeologi yang menjumpai ke 110 kerangka itu dapat dengan mudahnya menyimpulkan bahwa sebagian besar pemilik kerangka adalah korban bencana alam. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka semua adalah korban perang yang keji? Setelah diperingatkan seperti itu, sekarang kita bisa berpaling ke temuan-temuan arkeologis. Di Portugal, sekitar dilaksanakannya peninjauan sekitar 400 kerangka yang berasal dari periode tempat sebelum revolusi pertanian. Hanya 2 kerangka menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang jelas. Survei serupa terhadap 400 kerangka dari periode yang sama di Israel menemukan satu retakan di satu tengkorak yang dapat dinyatakan sebagai akibat kekerasan oleh manusia. Survei ketiga terhadap 400 kerangka dari berbagai situs pra-pertanian di lembah Donai menemukan bukti kekerasan di 8 bekas kerangka. 18 dari 400 mungkin tidak terdengar banyak, namun sebenarnya itu presentasi yang sangat tinggi. Bila ke-18 orang itu memang mati akibat kekerasan, itu berarti sekitar 4,5% kematian di lembah Danau Purba disebabkan oleh kekerasan manusia. Mungkin kini rata-rata global hanya 1,5%. Itu pun sudah memperhitungkan perang dan kejahatan. Selama abad ke-20 hanya 5% kematian manusia disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan manusia. Padahal abad tersebut menyaksikan perang-perang paling bersimbah darah dan genosida paling besar-besaran dalam sejarah. Bila hasil tadi lazim, maka lembah Donau Purba sama kejinya dengan abad ke-20. Temuan menyesalkan dari lembah Donau itu terdukung oleh serangkaian temuan yang sama menyesalkannya dari daerah-daerah lain. Di Jabal Sahaba di Sudan ditemukan pemakaman berusia 12.000 tahun dengan 59 kerangka. Anak panah dan mata tombak ditemukan tertanam di dalam atau tergeletak di dekat tulang belulang 24 kerangka. 40% yang ditemukan. Kerangka seorang perempuan menunjukkan 12 cedera. Di Gua of Med di Bayern, Jerman, ahli-ahli arkeologi menemukan sisa-sisa 38 pemburu pengumpul, kebanyakan perempuan dan anak-anak, yang telah dicampakkan ke dalam 2 lubang makam. Separuh dari semua kerangka itu termasuk kerangka bayi dan anak-anak. Jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat senjata manusia, semisal gada atau pisau. Beberapa kerangka yang merupakan milik laki-laki dewasa menunjukkan tanda-tanda kekerasan paling parah, kemungkinan paling besar. Keseluruhan kawanan itu dibantai oleh Ofnet. Mana yang lebih menggambarkan dunia pemburu pengumpul purba, kerangka-kerangka penuh damai dari Israel dan Portugal, ataukah korban penjagalan di Jabal Sahaba dan Ofnet? Jawablah, apakah tidak kedua-keduanya? Sebagaimana pemburu pengumpul menunjukkan beraneka ragam agama dan struktur sosial, mereka barangkali juga memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Sementara sebagian daerah dan sebagian periode waktu mungkin menikmati kedamaian dan ketenangan, yang lain disarati konflik-konflik keji. Tirai kesenyapan. Sementara gambaran kehidupan pemburu pengumpul purba yang lebih besar sulit direkonstruksi.
Peristiwa tertentu nyaris tidak bisa diketahui lagi. Ketika sukarelawan sapiens untuk pertama kali memasuki lembah yang dihuni oleh orang-orang Neanderthal, tahun-tahun berikutnya mungkin menjadi saksi drama sejarah yang membuat napas tercekat. Sayangnya, tidak ada yang masih tersisa dari perjumpaan semacam itu, kecuali paling-paling beberapa fosil tulang dan sejumlah alat batu yang tetap bungkam meskipun ditanyai dengan gencar oleh cendekiawan. Kita dapat mengambil informasi darinya mengenai anatomi manusia, teknologi manusia, diet manusia, dan bahkan barangkali struktur sosial manusia. Namun bukti-bukti itu tidak mengungkapkan apa-apa mengenai persekutuan politik yang ditempa di antara kawanan-kawanan sapiens yang bertetangga, mengenai arwah-arwah nenek moyang yang merestui persekutuan, ataupun mengenai manik-manik gading yang secara rahasia diberikan kepada dukun setempat guna mengamankan restu para arwah. Tirai kesenyapan ini membungkus sejarah puluhan ribu tahun. Ribuan tahun yang panjang barangkali telah menyaksikan perang dan revolusi, gerakan keagamaan ekstatik, teori-teori filosofis yang menonjol, adikarya seni yang tidak tertandingi. Para pemburu pengumpul mungkin punya penakluk macam Napoleon yang memerintahkan imperium berukuran separuh Luxembourg, Beethoven berbakat yang tidak memiliki orkestra simfoni namun membuat orang-orang meneteskan air mata dengan bunyi seruling bambu, dan nabi-nabi yang menyampaikan wahyu dari sebatang pohon, bukannya dari Tuhan pencipta semesta. Namun itu semua hanya tebakan. Tirai kesenyapan sedemikian tebal sehingga kita bahkan tidak bisa merasa yakin bahwa hal-hal semacam itu terjadi, apalagi menjabarkannya secara rinci. Para cendekiawan cenderung hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa harapkan jawab secara masuk akal. Tanpa penemuan alat-alat penelitian yang sekarang belum ada, kita barangkali tidak akan pernah tahu apa yang dipercayai pemburu pengumpul purba atau drama-drama politik apa yang mereka alami. Namun penting sekali untuk mengajukan pertanyaan yang belum ada jawabnya. Kalau kita tidak bisa tergoda mengabaikan 60.000 dari 70.000 tahun sejarah manusia dengan alasan orang-orang yang hidup saat itu tidak melakukan sesuatu yang penting. Padahal mereka melakukan banyak hal penting, terutama mereka membentuk dunia di sekeliling kita sampai tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada yang kita sadari sebagai sebagian besar orang. Penjelajah yang mengunjungi tundra Siberia, gunung Australia Tengah, dan hutan hujan Amazon percaya bahwa mereka memasuki bentang alam perawan yang tak pernah tersentuh tangan manusia. Namun itu hanyalah ilusi. Para pemburu pengumpul sudah tiba di sana sebelum kita dan mereka membawa perubahan-perubahan dramatis, bahkan di rimba paling lebat dan alam liar paling terkecil sekalipun. Bab berikutnya menjelaskan bagaimana para pemburu pengumpul membentuk ulang ekologi planet kita sepenuhnya. Lama sebelum desa pertanian pertama dibangun, kawanan-kawanan sapiens, pengelana dan penutur cerita adalah kekuatan paling penting sekaligus paling merusak yang pernah dihasilkan kingdom hewan. Bab 4. Banjir besar. Sebelum revolusi kognitif, manusia dari semua spesies hidup hanya di masa daratan Afro-Asia. Mereka memang telah bermukim di beberapa pulau yang dicapai dengan cara berenang, melintasi perairan sempit, atau melintas dengan rakit hasil rekayasa. Flores misalnya, sudah dikolonisasi 850.000 tahun lalu. Namun manusia kala itu belum mampu melanglang melintasi laut terbuka, dan belum ada yang mencapai Amerika, Australia, atau pulau-pulau terpencil seperti Madagaskar, Selandia Baru, dan Hawaii. Perintang berupa laut menghambat bukan hanya manusia, melainkan juga banyak hewan dan tumbuhan Afro-Asia sehingga tidak bisa mencapai dunia luar itu. Akibatnya, organisme-organisme di daratan-daratan yang jauh seperti Australia dan Madagaskar
berevolusi dalam isolasi selama berjuta-juta tahun, sehingga memiliki sifat dan bentuk yang sangat berbeda dengan kerabat-kerabat jauh mereka di Afroasia. Planet Bumi terbagi-bagi menjadi beberapa ekosistem terpisah, misal masing-masing terdiri atas kumpulan unik hewan dan tumbuhan. Homo sapiens akan mengakhiri kemeriahan biologis itu. Setelah revolusi kognitif, Sapien memperoleh teknologi keahlian organisasi dan bahkan barangkali visi yang dibutuhkan untuk melangkah keluar dari Afroasia dan bermukim di dunia luar. Prestasi pertama mereka adalah kolonialisasi Australia sekitar 45.000 tahun silam. Para pakar kelimpungan menjelaskan pencapaian itu. Untuk mencapai Australia, manusia harus melintasi sejumlah selat, beberapa di antaranya selebar 100 km lebih. Dan setiba di sana mereka harus beradaptasi nyaris seketika terhadap ekonomi yang sepenuhnya baru. Teori yang paling masuk akal mengajukan bahwa sekitar 40.000 tahun silam, sapiens yang hidup di Nusantara atau sekelompok pulau yang terpisah di Asia dan dari satu sama lain hanya oleh selat-selat sempit, mengembangkan masyarakat-masyarakat pelaut pertama. Mereka belajar bagaimana membangun dan mengendalikan perahu untuk mengarungi laut, lalu menjadi nelayan, saudagar, dan penjelajah jarak jauh. Tentunya itu membawa perubahan yang belum pernah terjadi dalam kemampuan dan gaya hidup manusia. Setiap mamalia lain yang memasuki laut, anjing laut, sapi laut, lumba-lumba yang harus berevolusi untuk waktu lama guna mengembangkan organ-organ khusus dan tubuh hidrodinamik. Sapiens di Indonesia, keturunan kera yang hidup di sabana Afrika, menjadi pelaut pelanglang Pasifik tanpa menumbuhkan sirip dan tanpa harus menunggu agar hidupnya pindah ke atas kepala seperti paus. Mereka justru membangun perahu dan belajar mengemudikannya. Keahlian itu memungkinkan mereka mencapai dan mendiami Australia. Memang, ahli-ahli arkeologi belum menemukan rakit, dayung, atau desa nelayan yang berasal dari 40.000 tahun silam, atau sulit ditemukan karena permukaan air laut yang naik telah mengubur garis pesisir purba Indonesia di bawah ratusan meter air laut. Terlepas dari itu, ada bukti tak langsung yang kuat untuk mendukung teori ini, terutama fakta bahwa dalam beberapa ribu tahun setelah Australia mulai dihuni, sapiens mengkolonisasi banyak pulau kecil dan terisolasi di sebelah utara benua tersebut. Sebagian di antaranya misalnya Buka dan Manus, terpisah dari daratan terdekat oleh perairan terbuka selebar 200 km. Sulit dipercaya bahwa ada yang bisa mencapai dan menduduki Manus tanpa perahu dan keterampilan berlayar yang canggih. Seperti yang disebutkan sebelumnya, juga ada bukti kuat keberadaan perniagaan laut teratur antara sejumlah pulau, misalnya New Ireland dan New Britannia. Perjalanan manusia-manusia pertama ke Australia adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah. Setidaknya sama pentingnya dengan perjalanan Columbus ke benua Amerika atau ekspedisi Apollo 11 ke bulan. Itulah pertama kalinya manusia berhasil meninggalkan sistem ekologi Afroasia. Malah, pertama kalinya mamalia darat besar berhasil menyeberang dari Afroasia ke Australia. Yang lebih penting lagi adalah apa yang dilakukan para manusia perintis itu di dunia baru. Kala manusia pemburu pengumpul pertama menjejakkan kaki di pantai Australia, saat itu pula Homo sapiens memanjat ke anak tangga puncak rantai makanan dan setelahnya menjadi spesies paling mematikan dalam 4 miliar tahun riwayat kehidupan di planet Bumi. Sampai saat itu, manusia telah menunjukkan sejumlah adaptasi dan perilaku inovatif. Namun efeknya terhadap lingkungan kecil sekali. Mereka telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam berpindah dan menyesuaikan diri ke berbagai habitat. Namun manusia melakukan itu tanpa secara drastis mengubah habitat-habitat tersebut. Para pemukim Australia, atau lebih tepatnya para penakluknya, mungkin hanya beradaptasi,
Mereka mengubah ekosistem Australia sampai tidak lagi bisa dikenali. Jejak kaki manusia pertama di pasir pantai Australia langsung terhapus lagi oleh ombak. Namun ketika para penyerbu maju memasuki benua itu, mereka meninggalkan jejak kaki berbeda yang tak akan pernah bisa dihapuskan. Sewaktu bergerak maju, mereka menjumpai semesta aneh berisi makhluk-makhluk tak dikenal yang mencakup kanguru berbobot 200 kg setinggi 2 meter dan singa berkantong seperti harimau modern yang merupakan predator terbesar di benua itu. Koala yang terlalu besar untuk dipeluk dan tidak imut berkeliaran di pepohonan, dan burung tuna terbang berukuran 2 kali lipat burung unta merambang padang. Kadal serupa naga dan ular sepanjang 5 meter melata di sesemakan. Diprotodon raksasa, wombat seberat 2,5 ton merambat di hutan. Selain burung dan reptil, semua hewan itu adalah marsupialia seperti kanguru. Mereka melahirkan anak yang kecil, tak berdaya, serupa janin yang kemudian disusui dalam kantong di perutnya. Mamalia marsupialia nyaris tak dikenal di Afrika dan Asia, namun di Australia mereka berkuasa. Dalam beberapa ribu tahun, nyaris semua raksasa Australia lenyap. Dari 24 spesies hewan Australia yang berbobot 50 kg atau lebih, 23 telah punah. Banyak spesies lebih kecil juga hilang. Rantai-rantai makanan di seluruh ekosistem Australia putus dan ditata ulang. Itulah perubahan paling penting di ekosistem Australia dalam berjuta-juta tahun. Apakah itu salah Homo sapiens? Bersalah seperti yang dituduhkan. Sejumlah cendekiawan mencoba membersihkan nama baik spesies kita dan menyalahkan perubahan iklim atau kambing hitam yang biasa dalam kasus-kasus semacam itu. Namun sulit dipercaya bahwa Homo sapiens sepenuhnya tidak bersalah. Ada 3 bukti yang melemahkan alibi iklim dan menuding leluhur kita sebagai penyebab kepunahan megafauna Australia. Pertama-tama, walaupun iklim Australia berubah sekitar 40.000 tahun silam, perubahannya tidak terlalu besar. Sulit memahami bagaimana pola cuaca baru belaka bisa menyebabkan kepunahan semassal itu. Sekarang kita bisa menjelaskan segala sesuatu sebagai akibat perubahan iklim. Namun pada kenyataannya, iklim bumi tidak pernah tetap. Iklim senantiasa berubah. Setiap peristiwa dalam sejarah terjadi dengan latar belakang perubahan iklim. Khususnya, planet kita telah mengalami berkali-kali siklus pendingin dan pemanasan. Selama 1 juta terakhir, zaman es terjadi rata-rata setiap 100.000 tahun. Yang terakhir berlangsung di sekitar 40.000 tahun silam sampai 15.000 tahun silam. Zaman es itu cukup parah, namun bukan sesuatu yang langka, dan memiliki 2 puncak. Yang pertama menjadi sekitar 70.000 tahun silam, sementara yang kedua sekitar 20.000 tahun silam. Diprotodon raksasa muncul di Australia lebih daripada 1,5 juta tahun silam dan sukses melalui setidaknya 10 zaman es sebelumnya. Spesies tersebut bertahan melalui puncak pertama pada zaman es terakhir, sekitar 7.000 tahun silam. Kalau begitu, mengapa Diprotodon lenyap 40.000 tahun silam? Tentu saja, bila Diprotodon adalah satu-satunya hewan besar yang lenyap pada masa itu, mungkin hanya karena kebetulan. Namun 90% lebih megafauna Australia hilang bersama dengan Diprotodon. Buktinya memang tidak langsung, namun sulit membayangkan bahwa sapiens secara kebetulan tiba di Australia tepat pada waktu semua hewan itu bergelimpangan mati akibat kedinginan. Kedua, ketika perubahan iklim menyebabkan kepunahan massal, makhluk laut biasanya terpukul sekeras penghuni daratan. Namun tidak ada bukti hilangnya fauna laut secara besar-besaran 45.000 tahun silam. Keterlibatan manusia dalam dengan mudah menjelaskan mengapa
Gelombang kepunahan itu memusnahkan megafauna darat Australia, namun tidak menyentuh lautan di sekitarnya. Meskipun kemampuan berlayarnya baru mulai tumbuh, Homo sapiens tetap baru merupakan ancaman luar biasa di darat saja. Ketiga, kepunahan massal yang menyerupai kepunahan di Australia terjadi berulang kali selama milenium-milenium berikutnya. Kapanpun manusia mulai bermukim di bagian lain dunia luar, dalam kasus itu, kesalahan sapiens tidak bisa disangkal. Misalnya, megafauna Selandia Baru yang telah bertahan melalui perubahan iklim yang katanya sekitar terjadi kira-kira 40.000 tahun silam tanpa kenapa-kenapa, menderita pukulan telak segera setelah manusia pertama menjelajakan kaki di kepulauan itu. Orang-orang Maori, para sapiens mengkolonialisasi pertama Selandia Baru, mencapai kepulauan itu sekitar 800 tahun silam dan beberapa abad. Mayoritas megafauna sempat punah bersama 80% spesies burung. Nasib berupa menimpa populasi mamut di Pulau Wrangel di Samudra Afrika, 100 km sebelah utara pesisir Siberia. Mamut telah hidup makmur selama jutaan tahun di sebagian besar belahan bumi utara. Namun ketika Homo sapiens menyebar pertama-tama di Eurasia dan kemudian Amerika Utara, mamut-mamut itu mundur teratur pada 10.000 tahun silam. Tidak ada tanda-tanda satupun di dunia ini kecuali di beberapa pulau terpencil di Arktika. Yang paling menonjol di Wrangel, mamut-mamut Wrangel terus hidup sejahtera selama beberapa ribu tahun lalu, kemudian mendadak hilang sekitar 4.000 tahun silam, tepat ketika manusia pertama kali mencapai pulau ini. Seandainya kepunahan Australia adalah peristiwa satu-satunya, kita bisa meragukan keterlibatan manusia. Namun, catatan sejarah menjadikan Homo sapiens terlibat seperti pembunuhan berantai ekologis. Yang dimiliki para penghuni Australia hanya teknologi zaman batu, bahkan bisa mereka menyebabkan bencana ekologi. Ada 3 penjelasan yang cukup pas. Hewan besar, korban utama kepunahan di Australia. Berbiak lambat, kehamilan berlangsung lama, setiap kehamilan hanya menghasilkan sedikit anak, dan ada jeda panjang di antara 2 kehamilan. Sebagian akibatnya, jika manusia membantai satu saja di proton setiap beberapa bulan, itu sudah cukup untuk menyebabkan angka kematian di proton melebihi angka kelahiran. Dalam beberapa ribu tahun silam, di protodon terakhir yang sendirian akan mati dan musnah pula spesiesnya. Malah kemungkinan berukuran besar di protodon dan raksasa-raksasa Australia lainnya barangkali tidak akan sulit diburu karena mereka pasti benar-benar dibuat kaget oleh para penyeberang berkaki 2 itu. Berbagai jenis manusia telah berkeliaran dan berevolusi di Afroasia selama 2 juta tahun. Mereka perlahan-lahan mengasah keahlian berburu dan mulai mengejar hewan-hewan besar sekitar 400.000 tahun silam. Hewan besar Afrika dan Asia belajar menghindari manusia. Maka ketika megapredator baru, Homo sapiens, memasuki arena Afro-Asia, hewan-hewan besar sudah tahu bahwa mereka harus menjaga jarak dari makhluk-makhluk berbentuk sedemikian rupa. Sementara itu, raksasa-raksasa Australia tak memperoleh waktu untuk belajar kabur. Toh manusia tidak tampak berbahaya. Manusia tidak punya gigi panjang dan tajam ataupun tubuh gesit berotot. Maka ketika di protodon marsupialia terbesar yang pernah melangkahkan kaki di bumi, untuk pertama kalinya memandang kera yang terlihat rapuh itu, dia hanya melirik sekilas dan kemudian kembali mengunyah dedaunan. Hewan-hewan itu harus mengembangkan rasa takut kepada manusia. Namun sebelumnya sempat melakukannya, mereka keburu dihabisi. Penjelasan kedua adalah bahwa kala mencapai Australia, sapiens telah menguasai api dan pertanian.
Di hadapan dengan lingkungan yang asing dan mengancam, mereka sengaja membakar daerah semakan tak tertembus dan hutan sangat lebat yang luas sehingga tercipta padang rumput terbuka yang menarik hewan buruan yang lebih mudah diburu dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, mereka mengubah sepenuhnya ekologi bagian besar Australia dalam beberapa milenium yang singkat. Salah satu bukti yang mendukung pandangan ini adalah fosil tumbuhan. Pohon eukaliptus atau kayu putih itu jarang di Australia 40.000 tahun silam. Namun kedatangan Homo sapiens mengawali zaman keemasan spesies pohon itu. Karena eukaliptus mudah tumbuh sesudah terjadi kebakaran. Pohon tersebut menyebar kemana-mana, sementara pepohonan lain lenyap. Perubahan vegetasi ini mempengaruhi hewan-hewan yang memakan tumbuhan dan karnivora yang memakan vegetarian. Koala yang bertahan hidup dengan memakan daun eukaliptus semata, dengan girang mengunyah menuju wilayah-wilayah baru. Sebagian besar hewan lain menderita besar-besaran, bahkan rantai makanan Australia runtuh, mendorong mata rantai terlemah kepunahan. Penjelasan ketiga setuju bahwa pemburuan dan pertanian menggunakan api memainkan peran penting dalam kepunahan. Namun menekankan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perubahan iklim yang menerpa Australia sekitar 40.000 tahun silam, membuat ekosistem kehilangan kestabilan dan menjadikannya sangat rentan. Dalam situasi normal seperti itu, barangkali akan bisa pulih seperti yang pernah terjadi berkali-kali sebelumnya. Tapi manusia muncul di pentas tepat pada titik kritis yang mendorong ekosistem yang rapuh ke dalam jurang. Kombinasi perubahan iklim dan pemburuan oleh manusia sangat merusak bagi hewan besar. Sebagian mereka diserang dari banyak sisi. Sulit menemukan strategi kelestarian ampuh yang dapat bekerja melawan banyak ancaman sekaligus. Tanpa bukti lebih lanjut, tidak ada cara menentukan mana di antara ketiga skenario itu yang benar. Namun yang jelas ada alasan-alasan bagus untuk percaya bahwa seandainya Homo sapiens tidak pernah mendatangi benua di bawah sana, Australia masih akan tetap menjadi rumah bagi singa marsupialia, protodon, dan kanguru raksasa.